kita bisa hadir secara tatap muka langsung seperti itu. Karena kondisi yang demikian, apa boleh buat sehingga kita tetap harus bisa melaksanakan hal ini meskipun dalam keadaan online seperti itu. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu jumlah dari pengurusnya yang hadir berapa ya? Kalau kita lihat dari partisipan 12 Mas. Mohon izin 11 oleh karena Mas Rizal ini 2 device gitu Mas. Oke, nggak apa-apa. Ya, sebetulnya gini ya, sorry ya sahabat-sahabat kalau saya nggak sopan gitu, bukan kemudian tidak menghormati forum, cuman karena lagi mumet ya, karena harus menyiapkan banyak kegiatan juga, jadi aku sambil rokokan. Kalau yang lain mau sambil rokokan juga nggak masalah. Ya, hari ini saya diberikan mandat oleh pengurus rayon untuk memberikan materi tentang administrasi seperti itu. Ya memang benar, saya nggak menyiapkan slide, cuman saya akan menjelaskan administrasi ini perihal tentang surat menyurat dan lain sebagainya dari hasil musyawarah pimpinan daerah ya. Semuanya semua sudah punya belum? Belum Mas. Belum Mas. Belum ya. Kalau belum nanti saya bisa kasih. Kalau belum nanti saya bisa kasih. Jadi gini, sahabat-sahabat, kalau kita ngomongkan tentang administrasi memang sepertinya hal yang simple. Cuman itu kalau bagi kita di jajaran kesekretariatan itu menjadi hal yang paling fundamental seperti itu. Kenapa? Karena surat itu menentukan wajah dari sebuah organisasi. Baik itu di organisasi manapun itu. Kalau di PMI sendiri, wajah dari organisasi di setiap lembaga itu tercermin dari adanya surat seperti itu. Meskipun surat itu sebetulnya siapapun bisa membuat, asalkan ada pedoman-pedoman baku yang membuat surat itu menjadi sama seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, saya menekankan kepada surat terlebih dahulu sebelum saya menekankan kepada inventarisir wilayah kesekretariatan yang lain. Seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya surat itu memang menjadi wajah dari setiap lembaga, maka ketika dalam proses pembuatan surat itu harus diperhatikan semua hal yang detail seperti itu. Karena kan kalau kita melihat beberapa surat yang ada dari setiap lembaga itu secara format sama, oke, tapi secara penulisan kadang-kadang ada yang salah. Nah, itu yang menjadikan kadang-kadang adik-adik kita ketika mengirimkan surat undangan, baik surat kepanitiaan maupun surat dari lembaga, itu kadang-kadang kena senggerang. Bahwasanya surat itu salah seperti itu. Salah dalam formatnya, salah dalam penulisannya, terlebih adalah salah dalam kulitnya. Ukuran dari jenis kertas, kemudian amplopnya. Saya menemukan kemarin adik-adik saya sendiri salah amplop gitu. Gak apa-apa, menjadi sebuah pembelajaran seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, saya boleh share screen ya? Boleh Mas. Bisa Mas, sudah. Nah, ini hasil musyawarah pimpinan daerah. Cek ya bagi. Nah, ini enak. Ini halaman 46. Serek.
Nah, ini untuk sistematika penulisan surat ya sahabat-sahabat. Di hasil musyawarah pimpinan daerah, kenapa saya mengambil langsung pimpinan daerah? Karena yang biasa digunakan itu agar nggak salah, biasanya arek-arek ngakal ini menggunakan hasil musyawarah pimpinan daerah. Sebenarnya ada beberapa perbedaan yang mencolok, salah satunya ada di penulisan nomor. Nanti saya tunjukkan untuk penulisan nomornya. Nah, ini adalah sistematika penulisan surat. Yo, seperti biasa ya, ada kop surat, kemudian ada nomor, kemudian ada lampiran, kemudian tujuan, dan kata pembuka. Nah, ini semua ini baku, sahabat-sahabat. Sistematika ini baku. Kop itu pembentukannya sendiri, kemudian nomor surat itu ada sendiri, dan juga lampiran dan perihal itu bentuknya sendiri. Nah, di dalamnya itu ada kata-kata kepada yang terhormat, kata pembukaan Assalamualaikum, dan kalimat pengantar, salam silaturahmi sampai menjalankan aktivitas keseharian sampai amin. Nah, ini menjadi baku dari adanya sebuah surat itu sendiri. Di PMI seperti itu, dibakukan hal yang demikian. Cuman untuk maksud surat itu kita bisa memilih kata-kata sendiri. Seperti sebuah kegiatannya apa, dalam rangka kegiatan apa, ada ada tanggal, ada hari, kemudian ada tempat, itu menjadi masuk ke dalam maksud surat. Kemudian kata penutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nah, kadangkala kita menemukan perbedaan itu ada di dalam kop surat. Kadangkala di sana, sahabat-sahabat. Nah, kalau dalam hasil musyawarah pimpinan cabang yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2020, di kop surat itu kita memiliki hal yang berbeda, yaitu di kata-kata masa khidmat. Ada lembaga rayon yang menggunakan masa khidmat, kemudian ada rayon yang menggunakan masa juang. Antara tahun 2000 contohnya adalah masa khidmat, kepengurusan rayon masa khidmat 2021-2022. Ada kemudian wilayah dari lembaga IAIN itu yang menggunakan masa juang. Masa juang dari 2021-2022. Di UNED ada yang lain lagi, yaitu ada FISIP menggunakan masa khidmat kepengurusan keberapa. Itu sah, tergantung bagaimana kemudian hasil dari musyawarah pimpinan cabang itu mensahkan seperti itu. Tapi kalau di wilayah hasil musyawarah pimpinan daerah, kita biasa menggunakan masa khidmat. Seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, kemudian untuk bentuk surat ini menggunakan block style. Ya, ini nanti bisa dibaca sendirilah untuk sahabat-sahabat. Nah, kemudian mana nomor? Nah, ini untuk kop surat. Kita ada lambang PMI di sebelah kiri, kemudian di bawah lambang itu ada kode daerah. Kita pakai 04 kode daerah kita, kemudian ada nama kepengurusan menggunakan huruf kapital, front Arial bold ukuran 12 sampai 15. Kemudian tingkat kepengurusan menggunakan huruf kapital. Kemudian tulisan Indonesian Muslim Student Movement. Nah, ini dalam musyawarah pimpinan cabang kita menghapus hal ini. Indonesian Muslim Student Movement yang menggunakan Mistral. Kalau di cabang kita menggunakan Mistral. Saya tunjukkan suratnya hasilnya. Muslim. Cek ya, sabar ya.
Oke. Ya, loading ya. Ada beberapa hal yang berbeda di sana. Waduh. Ya, sembari menunggu, tak lanjutkan lagi. Sembari menunggu, tak lanjutkan lagi sahabat-sahabat, bahwasanya untuk apa namanya tingkat kepengurusan menggunakan huruf kapital. Ini. Kemudian ada wilayah huruf, nama wilayah kapital. Nah, ini untuk kop. Contoh dari kop surat. Ya, ini kop surat yang dibawakan dari hasil musyawarah pimpinan daerah. Ada nama pengurus rayon, kemudian pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah, ini menggunakan stakato. Tapi kalau di wilayah Muspimnas, Muspimcap, ini kita menggunakan apa namanya? Pakai Mistral, tapi itu khusus wilayah cabang. Itu khusus wilayah cabang. Dan ini ada alamat, kemudian ada nomor telepon dan email. Nah, di setiap penomoran surat itu ada 7 item. Nah, ini juga harus diperhatikan sahabat-sahabat. Ada nomor surat. Nomor surat itu dengan nomor panitia beda ya. Nomor surat itu surat yang dikeluarkan dari kepengurusan, urut dari awal kepengurusan sampai akhir kepengurusan. Oke, baru bisa membuka WA. Nomor surat. Nah, kemudian ada tingkat kepengurusan. Ada ini, kalau kita kan ada di wilayah rayon, kemudian periode menggunakan angka Romawi. Kemudian ada kode wilayah Jawa Timur sesuai hasil dari Musminas Boyolali. Kita tetap menggunakan 04, kemudian ada jenis surat yang dilanjutkan dengan nomor urut jenis surat. Jenis surat itu terbagi menjadi 2, ada 01 dan 02. Di mana 01 itu untuk internal, kemudian 02 itu untuk eksternal. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika surat itu ditujukan kepada lembaga PMII, maka surat itu menggunakan 01. Tapi kalau kalau digunakan kepada eksternal itu menggunakan 02. Nah, contohnya seperti ini. 01 ketika rayon hukum bersurat kepada cabang itu 01. Tapi kalau rayon hukum mengundang ke Pak Fiska umpomo ataupun Pak Adam umpomo itu menggunakan 02. Karena beliau-beliau ini di tingkat kepengurusan bukan masuk kepada pengurusan PMII, tapi sudah menjadi alumni, maka alumni itu dikeluarkan menjadi eksternal. Seperti itu sahabat-sahabat contohnya untuk 01 dan 02. Kemudian untuk jenis surat yang dilanjutkan dengan nomor surat. Jadi jenis surat ini seperti apa maksudnya nomor urut surat? Untuk yang mengikuti, contohnya adalah surat yang diberikan kepada saya adalah 0117. Apakah 17 itu surat yang selalu keluar? Bagaimana kemudian surat yang berada dalam internal? Contohnya seperti ini, ada kader rayon hukum yang melakukan kesalahan, maka kepengurusannya memberikan sebuah somasi. Maka surat itu kan nggak keluar dari lembaga. Maka yang mengikutinya kayak ini contohnya.
Surat alif nih. Nah, ini contohnya. Hasil Musbimnas. Musbim Cap. (45). Ini contoh kopnya. Nah, ini kembali lagi ke bentuk suratnya contohnya. Nah, untuk kop, untuk Indonesian Muslim Student Movement di hasil musyawarah pimpinan cabang, ya kan, itu ini dihapus. Ini khusus untuk wilayah cabang menggunakan branch board ini. Branch board-nya itu dihapus. Jadi tinggal Indonesian Movement-nya. Kalau menggunakan branch board itu khusus untuk wilayah cabang. Nah, ini tadi yang saya jelaskan untuk nomor surat. 17 itu adalah surat yang sudah dikeluarkan oleh sebuah lembaga, kemudian diikuti kepengurusan, dan ini periode kepengurusan. Kemudian V4 ini adalah kode wilayah Jawa Timur. Ini dia kode wilayah Jawa Timur. Kemudian, nah ini yang saya jelaskan tadi 0117. 01 ini untuk internal, 02 itu untuk eksternal. Tadi saya sudah menjelaskan. Nah, kemudian untuk 017 ini adalah jenis surat surat yang dikeluarkan oleh lembaga. Tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya gimana kalau ada kader yang diberikan sebuah somasi. Nah, somasi itu tidak akan merubah ini, sahabat-sahabat, karena surat tersebut tidak keluar kepada lembaga lain. Contoh nanti di nomor 18 ada somasi, maka nomornya adalah 017 PR ini, kemudian ini 01, ininya 18. Tapi ketika kepengurusan mengeluarkan surat nomor 19, maka ininya adalah tetap 18. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian, nah ini untuk A1. A1 itu kode penandatanganan. A1 itu adalah kode sebuah penandatanganan. Kemudian diikuti oleh 01 itu adalah bulan dan terakhir adalah tahun. Bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah benar. Seperti itu. Dan selanjutnya, dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian, apakah sebuah bidang, pertanyaannya seperti ini, apakah sebuah bidang itu berhak untuk mengeluarkan sebuah surat? Jawabannya adalah berhak. Sebuah bidang itu juga berhak mengeluarkan sebuah surat tanpa harus melewati dari sekretaris. Karena di setiap bidang juga memiliki sekretaris bidang, tapi tetap controlling dilakukan oleh sekretaris umum. Salah satu contohnya adalah bidang gerakan. Seumpama bidang 4 di kepengurusan rayon akan melakukan sebuah kajian yang itu mengundang secara bidang utuh, mengundang pemateri, maka surat tersebut boleh dikeluarkan oleh pemateri. Nah, bagaimana untuk penulisan suratnya? Kalau kultur kita di rayon, itu setiap surat baru yang dikeluarkan oleh kepanitiaan ataupun lembaga badan otonom ataupun setiap bidang, itu kita kembali ke 01. Jadi penulisannya 01 PRX ini semuanya V4 01 001, kemudian kode ini itu diganti B2.
Mana dia? Di sini ada kode. Nah, untuk cabang, komisariat, untuk ini A1 adalah ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum. Kemudian A2 ketua umum dan wakil sekretaris umum. Wakil sekretaris umum itu adalah sekretaris bidang. Baik dari bidang 1, bidang 2, bidang 3 maupun bidang 4. Kemudian B1 adalah wakil ketua dan sekretaris umum. Kemudian B2 adalah wakil ketua dan sekretaris ketua. Dan seterusnya. Seperti itu, sahabat. Nah, itu kalau surat yang dikeluarkan oleh bidang. Tapi secara koordinir tetap dikoordinir oleh sekretaris umum. Jadi surat yang dikeluarkan oleh bidang ini maka harus dilaporkan kepada sekretaris umum. Seperti itu. Untuk penulisan suratnya. Kemudian untuk stempel ya bentuknya seperti ini. Nah, kemudian juga ada tambahan yang lainnya. Salah satu, nah ini ada jenis surat perihalnya. Ada yang dinamakan undangan, ada permohonan, ada pemberitahuan, ada rekomendasi, ada pendelegasian, ada himbauan, ada pernyataan, ada mandat, ada peringatan, ada somasi, ada instruksi. Nah, kadang-kadang kita bingung di sini. Ada rekomendasi, ada pendelegasian. Nah, biasanya ini juga jarang diperhatikan, sahabat-sahabat. Surat rekomendasi dan surat delegasi ini berbedanya di mana? Salah satu contohnya seperti ini. Rekomendasi itu diberikan kepada kader yang akan mengikuti jenjang kaderisasi formal maupun non-formal. Itu bentuknya adalah surat rekomendasi. Kalau pendelegasian, salah satu contohnya adalah surat yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kepada kader untuk mengikuti sebuah kepanitiaan di tingkat komisariat maupun di tingkat cabang. Itu bentuknya adalah surat pendelegasian, bukan surat rekomendasi. Paham ya? Jadi surat rekomendasi itu dikeluarkan untuk kader-kader yang akan mengikuti kegiatan sekolah formal maupun non formal. Tapi kalau surat delegasi itu diberikan kepada kader untuk mengikuti sebuah sebuah kepanitiaan dalam sebuah kegiatan di tingkat komisariat maupun di tingkat cabang. Termasuk juga ketika adanya pemilu raya yang dilakukan oleh universitas. Maka di sana akan ada namanya Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu, yang diambil dari setiap kader di seluruh rayon. Maka surat yang dikeluarkan adalah surat pendelegasian. Seperti kami juga yang ada di cabang, surat yang dikeluarkan ada dua, ada surat rekomendasi sama surat pendelegasian. Seperti itu, sahabat-sahabat. Itu untuk perihal dari surat. Jadi jangan bingung lagi pendelegasian atau rekomendasi itu seperti apa. Seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, kemudian hal yang biasa dilupakan yaitu adalah papan nama surat. Ada surat masuk dan surat keluar. Tak golek aneh. Ini untuk bukti memorial. Kemudian ini catatan transaksi, itu masuk ke bidang bendahara. Ini masuk ke bendahara. Ini surat untuk donatur. Ini untuk KTA. Nah, ini untuk tata tertib kepanitiaan. Di tata tertib kepanitiaan tidak ada yang berbeda dengan surat yang dikeluarkan oleh lembaga.
Cuman yang perbedaan yang mencolok adalah di sini tertulis di kop. Di kop surat itu yang pertama yang di atas adalah judul kegiatan. Judul kegiatan. Kemudian tanpa meletakkan pengurus. Biasanya kan pengurus rayon. Itu nggak perlu diletakkan, maka langsung diganti oleh panitia pelaksana pelatihan kader dasar ataupun panitia pelaksana Mapaba, Pergerakan Mahasiswa Indonesia dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan nomor surat? Nomor surat yang ada di kepanitiaan biasanya untuk rayon hukum sendiri kita menggunakan setiap per kegiatan menggunakan nomor urut baru. Ada lembaga-lembaga lain yang menggunakan setiap kegiatan itu nomor urutnya 1. Contoh dari Mapaba yang pertama 01. Kemudian surat permohonan, surat peminjaman, surat permohonan materi dan lain sebagainya itu menjadi nomor urutnya. Kemudian di kegiatan yang kedua yaitu adalah SIG umpamanya itu melanjutkan nomor surat yang sudah ada di nomor surat yang pertama. Cuman kalau kita di rayon kebiasaan kami kultur di rayon bahwasanya surat per kegiatan itu adalah surat baru. Contoh kalau Mapaba 001 ya kegiatan SIG kembali ke 001. Kegiatan sekolah gerakan ya kembali ke 001 lagi. Seperti itu untuk surat panitia. Kalau surat kepanitiaan. Nah, untuk kode penandatanganan, nah ini ada contoh nomor surat. Ini nomor surat yang saya maksud. Yang tadi itu surat yang dikeluarkan oleh panitia. Kemudian ini singkatan untuk kegiatan. Ini adalah singkatan kepengurusan. Kemudian tetap menggunakan kode. Dan langsung, ini contohnya salah ini. Dari AA atau menggunakan C1. Menggunakan C1. C1 itu adalah tanda tangan yang ditandatangani oleh ketua panitia, sekretaris panitia, dan ketua umum lembaga. Ketua umum lembaga. Terus ini bulan dan ini tahun. Nah, ini contohnya. Contoh suratnya. Dan ini kode penandatangannya. Ada ketua panitia, ada sekretaris panitia, kemudian ada ketua umum lembaga. Ini untuk surat sahabat-sahabat. Sampai surat ada yang ditanyakan atau seperti apa ini, Alif? Atau saya menjelaskan dulu kemudian ada yang bertanya atau seperti apa? Begini Mas Rizal, oleh karena Alif kira ini hal yang menyentuh teknis yang sangat mendetail gitu. Kalau dikumpulkan nanti akhir khawatir juga lupa begitu. Jadi Alif kira bisa selang-seling begitu Mas. Ketika memang ada pertanyaan bisa diajukan terlebih dahulu untuk kemudian Mas Rizal bisa melanjutkan lagi. Oh gitu. Oke. Sampai surat dari surat lembaga dan surat panitia ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oh iya, itu ada Mas sahabat Zaki, kemudian juga sahabat Alfi yang raise hand. Alif persilakan terlebih dahulu sahabat Zaki. Sebelumnya suara saya apa sudah terdengar dengan jelas atau belum? Iya, terdengar dengan jelas. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Rizal. Saya izin bertanya Mas, terkait dengan surat menyurat ya. Kalau misalnya ada salah satu program kerja yang bisa dibilang program kerja besar yang tingkatnya satu rayon, tapi langsung didelegasikan misalnya ke sekolah jurnalistik lah Mas, itu langsung didelegasikan ke bidang 3. Itu kalau misalnya langsung tanda tangannya dari cukup langsung ke bidang 3 itu nggak masalah ya Mas ya. Nah, tapi suratnya bisa keluar kan, masih keabsahannya itu masih bisa untuk dipertanggungjawabkan dan juga
sah gitu, Mas. Ya, saya tanya dulu, untuk sekolah jurnalistik ini dibentuk panitia atau bukan? Semisal kalau misal ya Mas, kalau misalnya dibentuk kepanitiaan yang di situ bidangnya SC-nya itu kita, gitu gimana Mas? Misal Mas. Ya, oke. Setiap kegiatan, setiap program maupun kegiatan itu yang bertanggung jawab langsung, yang pertama yang bertanggung jawab adalah setiap bidang yang melahirkan sebuah program maupun sebuah kegiatan. Dan pertanggungjawaban secara utuh dari terlaksananya sebuah program dan kegiatan itu ada di di ketua umum. Maka ketika dibentuk adanya sebuah kegiatan yang itu memang menjadi kegiatan dari setiap bidang dan itu dibentuk kepanitiaan, maka yang bertanda tangan seperti yang saya katakan tadi, yang bertanda tangan adalah ketua umum sebagai bentuk monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Seperti itu, Zaki. Jadi untuk surat kepanitiaannya yang balik lagi, surat kepanitiaannya untuk nomornya ya kembali kepada 001 lagi. Tapi posisi dari tanda tangan ketua umum itu sebagai bentuk bahwasanya kegiatan tersebut memang diketahui oleh ketua umum. Memang kegiatan tersebut dilegitimasi oleh ketua umum dan kegiatan tersebut yang bertanggung jawab penuh adalah ketua umum. Seperti itu, Zaki. Kecuali adalah kegiatan yang non insidental yang tidak memerlukan adanya kepanitiaan seperti kegiatan diskusi. Nah, kegiatan diskusi yang ada di wilayah bidang 3 umpamanya. Oh, bidang 3 mau melaksanakan sebuah diskusi yang itu mengundang pemateri. Itu boleh secara bidang sepihak mengeluarkan sebuah surat ataupun dibantu oleh kepengurusan umum untuk sebuah surat itu. Contoh permohonan pematerinya. Jadi setiap bidang 3 boleh mengeluarkan permohonan pemateri dengan kode penandatanganan yang tadi yang saya jelaskan dengan nomor yang sudah saya jelaskan tadi, ataupun dibantu menggunakan surat umum yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, itu boleh. Seperti itu untuk tata tertib administrasinya. Tanya lagi boleh Mas? Oh, silakan. Kalau kop suratnya itu ya tetap ya Mas. Kalau misalnya suratnya dari bidang itu tetap pengurus ya Mas, nggak sampai ngubah ke bidang 3 pengurus rayon itu nggak sampai ya Mas ya. Kalau kopnya tetap yang berubah hanya di kode penandatanganan. Tadi kan dari dari A1 jadi B2. Gitu. Cuman itunya toh yang berbeda. Tapi untuk nomor suratnya kalau itu dikeluarkan oleh sebuah bidang, maka tidak harus mengikuti nomor surat yang sudah dikeluarkan dari lembaga umum. Jadi kalau bidang mengeluarkan berarti kembali lagi ke 01. Tapi tetap nanti di akhir kepengurusan akan dikoordinir oleh sekretaris umum. Gitu. Baik Mas, terima kasih Mas atas jawabannya Mas. Ya baik. Ya selanjutnya jika memang dari sahabat Zaki bisa dicukupkan, sahabat Alfi silahkan. Baik, terima kasih sahabat Alif atas waktunya. Saya konfirmasi dulu, suara saya sudah terdengar, G. Iya, terdengar dengan jelas. Oke, baik. Pertanyaan saya adalah kerap kali ketika dalam suatu kepanitiaan kemudian humas itu menyebarkan undangan, itu kan kerap kali terdapat kayak perbedaan pendapat mengenai kop surat, mengenai tanda tangan dan lain sebagainya. Padahal notabene kita memiliki pakem terkait dengan hal ini, ngomongin Muspimcap, ngomongin Muspimnas terkait dengan tata kelola administrasi. Nah, maksudnya Alfi di sini bagaimanakah pertanggungjawaban daripada surat ini? Artinya ketika perbedaan ini ada begitu, sebenarnya pertanggungjawabannya ke siapa untuk surat menyurat ini? Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan rekomendasi dan juga delegasi.
Misalnya saja berkaitan dengan kegiatan sekolah Islam dan gender. Kerap kali saya melihat undangannya ini isinya itu, ini kan SIG itu kan merupakan kegiatan formal daripada PMII begitu Mas. Namun di sini biasanya itu SIG ini meminta delegasi. Namun persyaratannya meminta untuk surat rekomendasi untuk delegasi. Ini maksud saya ternyata disebutkan tadi bahwasanya antara rekomendasi dan juga delegasi memiliki perbedaan begitu. Namun dalam redaksi ini surat rekomendasi itu berisikan delegasi. Jadi saya bingung juga berkaitan dengan hal ini, apakah kemudian bisa suratnya dikeluarkan oleh bidang atau maksud saya Kopri, sekretaris Kopri. Karena yang sejauh ini yang saya tahu untuk surat-surat yang seperti ini, walaupun ini ngomongin terkait dengan SIG, yang mengeluarkan adalah sekretaris umum seperti itu. Mungkin itu dulu Mas Rizal, terima kasih banyak. Ya, baik sahabat-sahabat. Jadi gini ya, untuk surat kepada lembaga kadang-kadang kita juga istilahnya apa ya, bahasa Indonesia nih, kalau bahasa Jawa nih kuwi dicelatu. Apa? Nah, kadang-kadang kita mendapatkan cemooh bahwasanya surat yang kita keluarkan kita merasa sudah sesuai dengan adanya aturan yang baku, ya kan? Tapi dapat cemooh karena memang adanya perbedaan kultur dalam pembentukan surat. Perbedaan kultur menggunakan surat. Cuman kalau biasanya ini yang biasa terjadi debat masih kader rayon, biasanya debatnya urusan-urusan yang demikian gitu. Cuman nggak masalah. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah kita saling memberikan sebuah pengertian bahwasanya surat yang kita keluarkan ini sudah berdasarkan musyawarah pimpinan daerah. Meskipun dalam musyawarah pimpinan cabang juga mengatur hal tersebut. Ayo kita buka bareng-bareng. Gitu aja, nggak masalah. Yang penting surat itu tidak sampai kembali, begitu. Yang penting apa? Yang penting sahabat-sahabat dalam pembentukan sebuah surat, sahabat-sahabat itu sesuai dengan pakem yang diberikan oleh hasil musyawarah pimpinan daerah maupun pimpinan cabang. Sudah sebatas itu. Saya rasa kalau urusan-urusan yang tadi itu masa juang, masa khidmat, pembentukan ini dan itu yang menjadi perdebatan-perdebatan kecil. Cuman menjadi bermasalah ketika sahabat-sahabat menggunakan ukuran kertas A4. Itu menjadi masalah. Makanya beberapa kali dalam kepanitiaan di kepengurusan saya, kenapa saya suka surat ini keliru, bentuknya keliru dan sebagainya. Karena kita urusannya adalah hal yang teknis seperti itu. Ini memang urusannya hal yang teknis dan kadang-kadang mereka lembaga-lembaga lain hanya mengurusi hal yang teknis selain mengurusi hal yang sebenarnya yang lebih substansial apa sih dalam surat itu. Kadang-kadang itu tidak diperhatikan. Malah memperhatikan surat-surat yang tidak yang istilahnya bersifat teknis seperti itu sahabat. Nah, makanya saya menghimbau dan saya menekankan kepada adik-adik yang ada di rayon ketika akan membentuk sebuah surat, maka pedomannya dibaca lagi. Di sana ada muspinjab, di sana ada muspindah. Sudah, kedua pedoman itu sahabat-sahabat pelajari betul-betul. Itu yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan Alfi yang kedua, untuk surat rekomendasi ataupun delegasi, SIG itu kan sebenarnya kaderisasi formal yang dimiliki oleh Kopri. Tapi khusus SIG, karena sekolah Islam dan gender, maka kopra-kopra pun boleh ikut. Maka surat yang dikeluarkan, ya kan, karena ini merupakan jenjang kaderisasi formal, meskipun yang dibentuk oleh Kopri, maka surat yang dikeluarkan adalah surat rekomendasi kelembagaan. Jadi lembaga secara umum tidak menggunakan surat Kopri. Seperti itu sahabat Alfi. Untuk rekomendasi maupun pendelegasian. Begitu. Sahabat Alif, apakah saya diperkenankan untuk memberikan feedback?
feedback. Ya, bisa langsung untuk memberikan feedback sahabat Alfi. Baik, mungkin untuk pertanyaannya pertama tadi, artinya sebenarnya pertanggungjawaban kita kepada siapa sih Mas? Karena saya lihat memang benar sekali, alih-alih kita membahas terkait dengan substansi, bahkan kerap kali banget itu surat keluar juga kita hanya membahas teknis, padahal udah kalau katanya jenengan udah dicela tuh, tapi delegasi nggak masuk ke kita gitu. Kalau misalnya kita ada kegiatan gitu ya, kita hanya ngomongin masalah teknis doang gitu yang dicecar, tetapi ternyata delegasi juga nggak masuk ke kita. Kemudian maksud saya artinya di sini sebenarnya untuk ngomongin masalah surat menyurat, tanggung jawab kita itu kepada siapa sih gitu loh. Kok ngomongin kultur katanya beda-beda, tapi kenapa kayak seolah masalah teknis ini selalu dan kerap kali dibahas di lembaga yang lainnya begitu. Kemudian itu yang pertanyaannya kedua, saya masih merasa kurang ini Mas, terkait dengan perbedaan masalah rekomendasi dan delegasi, karena saya lihat untuk SIG cukup terjawab tadi kalau ngomongin ternyata itu masuk ke Sekum. Cuman di sini kenapa di SIG itu minta surat rekomendasi padahal isinya adalah meminta delegasi. Itu saya yang bingung di situ. Itu Mas. Gimana itu Mas Rizal? Okay. Ya. Anjene lek ngomong kultur ini kita rada aneh loh. Padahal sudah ada pedoman teknis tapi masih ngomongkan soal kultur. Ya sebenarnya itu menjadi otokritik untuk lembaga kita, lembaga PMI, namanya lembaga rayon, itu menjadi sebuah otokritik. Saya juga sebelumnya di kepengurusan rayon juga sering melakukan kritik terhadap yang demikian, gitu kan. Bahkan saya sampai kritik dari kepengurusan cabang secara langsung. Kenapa kita membentuk sebuah aturan yang bagus, ya kan? Kita berpeluh-peluh kesah, kita menggunakan pemikiran, ide dan gagasan. Tapi ketika dalam pelaksanaan teknisnya kita kembali kepada kultur masing-masing. Hal ini kan menjadi sebuah otokritik yang pedas sebenarnya. Yo wis lek ngono, yo karuan kita nggak usah adu argumentasi, nggak perlu adu gagasan. Kalau toh akan dikembalikan kepada kultur masing-masing lembaga. Itu. Saya juga sempat menyampaikan hal itu kepada forum Muspimcap. Buat apa kita berdebat seperti ini? Kita punya agenda politik apa di dalamnya? Kalau toh kita hanya pembentukan adanya sebuah peraturan organisasi yang seharusnya itu kita taati, tapi akan dikembalikan kepada kultur masing-masing lembaga. Nah, makanya tadi saya menjawab bahwasanya untuk untuk urusan teknis dan kultur dan sebagainya, ayo kita menggunakan kedewasaan ketika kita melakukan berorganisasi. Gak pantas ketika memang ada kesalahan kecil yang menurut mereka tidak sesuai dengan kultur mereka, itu dikembalikan suratnya. Itu sangat-sangat tidak etis. Kenapa? Karena nggak mungkin, saya dulu menjawabnya seperti ini, saya tidak terlahir dari lembaga Anda. Dan lembaga Anda tidak pernah memberikan isi kognisi apapun kepada lembaga saya. Ini kultur lembaga saya. Kultur lembaga saya demikian, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, ya monggo, mau tidak mau Anda harus menerima. Kalau Anda mau memperjuangkan itu, ayo kita berdebat dalam forum yang memang membahas tentang teknis pembuatan surat. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kita memerlukan sebuah kedewasaan, tidak memerlukan adanya sebuah ego seperti itu, sahabat-sahabat. Ini untuk surat yang diberikan kepada lembaga. Nah, yang terpenting adalah urusan teknis bentuk surat, ya kan? Apalagi ukuran surat itu yang harus diperhatikan untuk menghindari surat itu kembali kepada lembaga kita. Tuh. Nah, kemudian untuk urusan delegasi dan rekomendasi itu biasanya berkaitan dengan adanya syarat yang diberikan untuk mengikuti sebuah kaderisasi yang demikian. Biasanya contohnya adalah seperti ini. Kita di cabang sedang ada kegiatan namanya Sekolah Advokasi dan Riset, di mana di dalamnya mencantumkan persyaratan surat rekomendasi dari rayon. Nah, surat rekomendasi ini, ya kan, fungsinya apa? Bahwasanya memang benar-benar ada sebuah pertanggungjawaban dari
dari lembaga untuk memberikan sebuah legitimasi terhadap kadernya untuk mengikuti sebuah kegiatan di sini. Itu untuk surat rekomendasi. Meskipun dalam permohonan dari setiap lembaga itu bentuknya adalah surat permohonan delegasi. Permohonan delegasi ini sudah include kepada rekomendasi itu tadi, karena memang disyaratkan untuk mengikuti sebuah kegiatan. Nah, tadi kan saya jelaskan di awal bahwasanya perbedaan yang mencolok antara surat rekomendasi dan surat delegasi, surat rekomendasi dan delegasi itu seperti itu tadi. Surat rekomendasi itu diberikan kepada kader untuk mengikuti kegiatan formal maupun non formal di lembaga luar, dan surat delegasi itu biasanya digunakan untuk kader mengikuti kegiatan kepanitiaan atau kader mengikuti kegiatan agenda internal kampus yang itu diakomodir oleh komisariat kalau kita ngomongkan kampus. Seperti itu salah satu contohnya. Jadi tergantung dari syarat yang diberikan oleh kepanitiaan. Dan kita memang memahami kalau sudah kita meminta rekomendasi, kenapa kita harus memerlukan delegasi? Karena rekomendasi itu akan include karena delegasi itu akan include kepada sebuah rekomendasi. Seperti itu. Jadi ya kembali lagi urusan kultur. Urusannya akan kembali ke sana lagi. Urusan pembuatan surat itu akan muter-muter kepada kultur. Gitu. Jadi akhirnya ngapain gitu kan? Kita mau debat kusir urusan kultur ya. Enggak masuk kalau bagi saya. Enggak masuk. Kayak iku kultur-kulturmu wis. Iki kultur-kulturku. Untuk pedoman teknisnya sudah ada kok. Kalau toh memang nggak keradu karo pedoman teknis, ya ayo kita berdebat dalam forum yang memang memberikan sebuah ruang untuk membicarakan sebuah teknis pembentukan adanya surat. Ya gitu, selesai sudah. Jadi nggak perlu berdebat terlalu panjang lagi. Apa sih mendebatkan sesuatu hal yang teknis? Kalau urusannya hal yang demikian, lebih baik tenaganya kita simpan, kita olah untuk pembentukan kognisi kita seperti itu. Itu untuk jawaban dari saya, sahabat Alfi. Diucapkan terima kasih buat Mas Rizal. Mungkin untuk Alfi mau feedback lagi, Alfi? Cukup, Alif. Terima kasih banyak. Nah, iya. Baik, terima kasih Alfi. Untuk itu kepada Mas Rizal mungkin bisa dilanjut ke ini selanjutnya, Mas. Pembahasan selanjutnya, Mas. Ya, lagi ya, untuk inventarisir. Nah, ini biasanya. Untuk inventarisir itu adalah barang-barang yang memang dirawat oleh rayon, yang harusnya dirawat oleh rayon. Salah satu contohnya adalah buku, gitu. Kemudian ada bangunan, itu. Kemudian kalau ada sapu yaitu yang ditulis seperti itu. Ya, urusan inventarisir barang yang bisa dirawat seperti itu, sahabat-sahabat. Kalau mau beli baru ya silakan beli baru. Itu kalau inventarisir. Nah, selanjutnya adalah sebenarnya ada pedoman baku tentang tentang surat masuk dan keluar. Jadi dalam sebuah lembaga itu ada sebuah wadah khusus yang digunakan untuk surat masuk dan juga surat keluar. Cuman memang di pasca kemurusannya masyarakat itu sudah nggak ada, kemudian di kepengurusanku juga nggak ada juga gitu untuk wadahnya seperti itu. Nah, itu memang diperlukan. Karena apa? Karena urusan untuk sebuah administrasi itu kan kita wajib tahu ya, seluruh anggota rayon itu wajib tahu, termasuk juga agenda-agenda itu kita seluruh warga rayon itu harus tahu. Sehingga
untuk mempermudah informasi itu tersampaikan kepada seluruh anggota, baik itu biasanya difoto, cepret, masukkan kepada grup, biasanya menggunakan papan informasi yang demikian. Itu untuk pencantuman sebuah informasi agar bisa disampaikan kepada seluruh anggota rakyat. Seperti itu, sahabat-sahabat. Terlebih adalah sebetulnya kalau inventarisir itu lebih kepada barang ya. Inventarisir itu kepada barang yang kemudian memang barang itu adalah sebuah sumbangan, sebuah peninggalan ataupun kepengurusan itu membelikan adanya barang itu. Itu untuk inventarisir itu adalah barang-barang yang bisa dirawat seperti itu. Dan itu nanti adalah ada kalau di pertanggungjawaban dari sekretaris itu kan, sekretaris sebenarnya bukan hanya mengeluarkan surat ya, cuman sekretaris itu bisa mengeluarkan sebuah program tentang salah satunya adalah bedah administrasi PMI ataupun bedah produk hukum PMI. Itu juga bisa masuk kepada ranah sekretaris seperti itu. Jadi untuk urusan sekretaris sebenarnya bukan hanya untuk mengkoordinir surat, cuman bisa dimodifikasi sedemikian. Seperti itu, sahabat-sahabat. Mungkin kalau untuk tambahannya hanya tambahan itu saja. Tambahan untuk inventarisir cuman itu, sahabat-sahabat. Oh iya. Berarti ini Mas Rizal, dicukupkan untuk buka pertanyaan atau bagaimana Mas? Yo monggo, kalau memang iya. masih ada pertanyaan yang lain, monggo, saya terbuka. Kalaupun terpotong waktu untuk sahabat-sahabat mau melakukan upgrading ke materi yang lain, ya monggo, terserah. Cuman untuk bagi saya secara prinsip, kapanpun adik-adik rayon membutuhkan saya, selagi saya ada waktu dan selagi saya bisa, saya bantu. Itu prinsipnya. Ya baik, terima kasih banyak Mas Rizal. Untuk itu mungkin dari sahabat-sahabat yang lain ada yang hendak mengajukan pertanyaan kembali. Jikalau tidak ada, ini Alif sendiri yang ini Mas baru menyadari mau mengajukan pertanyaan juga gitu Mas. Ya, silakan. Ya, ini masih kaitannya dengan tadi ketika surat penerbitan surat kepanitiaan begitu ya Mas ya. Yang di situ tadi Mas Rizal sampaikan bahwa kultur di rayon hukum itu kita kembali ke 0 lagi gitu ya Mas ya, kembali ke 01 maksudnya. Nah, itu nanti ketika kita misalkan hendak menerbitkan sertifikat, kemudian katakanlah surat permohonan peminjaman, itu nomornya itu berganti atau mungkin tetap menggunakan satu itu Mas? Ya, jadi gini sahabat Alif, untuk saya perjelas lagi ya. Di setiap kepanitiaan itu kembali ke 01, itu maksudnya seperti ini. Jadi surat yang dibutuhkan dari panitia itu apa aja sih sebenarnya? Biasanya ada surat permohonan tempat dan permohonan barang. Itu beda, dua. Kemudian permohonan pemateri. Kemudian ada surat permohonan delegasi, ketika itu membutuhkan delegasi dari setiap seluruh lembaga. Kemudian ada yang dinamakan sertifikat. Kemudian dan lain sebagainya. Kan ada 5 item surat ini, maka terdapat 5 nomor surat yang berbeda. Setiap item itu memunculkan satu surat, gitu sahabat Ali. Contohnya adalah surat permohonan pemateri. Umpama surat permohonan pemateri itu masuk item yang ketiga, berarti ya 003. Ya kan? 003 untuk permohonan pemateri. Kalaupun pematerinya 100, ya tetap nomornya tetap 003. Karena satu kesatuan. Karena satu jenis. Gitu. Berbeda nanti kalau ketika permohonan barang,
atau peminjaman tempat. Ini yang berbeda. Kadang-kadang kalau kita minjam tempat, di sana include barang. Tapi kalau kita meminjam sebuah tempat tanpa barang, nah kita membutuhkan adanya surat permohonan peminjaman barang. Maka dua hal ini berbeda. Tempat ya tempat sendiri, barang ya barang sendiri gitu. Kalau di kita seperti itu, di kepengurusan kemarin seperti itu. Nah, inventarisnya itu akan kembali kepada Alif, kepada sekretaris umum. Alif ya sekretaris umumnya. Nah, kembali kepada sekretaris umum untuk surat-suratnya. Kemudian untuk LPJ secara umum itu kembali kepada bidang ataupun kembali kepada kepengurusan secara umum. Gitu. Jadi untuk laporan pertanggungjawaban itu sebisa mungkin kita minta hard copy-nya yang di dalamnya lengkap. Pertanggungjawaban keuangannya, pertanggungjawaban suratnya. Gitu. Itu harus kembali kepada bidang ataupun kembali kepada kepengurusan secara umum. Dan itu dibantu mengkoordinirnya melalui sekretaris umum. Gitu, sahabat Alif. Iya, Alif mohon izin konfirmasi kembali nih Mas. Berarti penomoran surat itu didasarkan pada jenisnya itu tadi ya Mas ya? Ya, berdasarkan pada jenisnya. Kemudian juga tadi berarti perihal surat yang Alif terbitkan buat Mas Rizal. Dalam hal ini berarti Mas Rizal masih internal atau eksternal begitu kalau ini Mas pengklasifikasiannya. Tadi kan Alif di situ menuliskan 01 gitu. Sementara kan Ya. Mas Rizal. Ya dilihat lagi. Kalau selama saya masih aktif jadi di struktural PMI ya tetap 01 lah. Tapi kalau kemudian hari saya sudah masuk kepada ranah profesional dan tidak aktif di struktural PMI, tapi aktif di struktural IK umpamanya, yaitu secara saya pribadi menggunakan saya sebagai IK ataupun profesional yaitu 02. Gitu, sahabat Alif. Ya, terima kasih Mas Rizal. Ini mungkin juga Mas Zaki mau kembali mengajukan pertanyaan. Silahkan Mas Zaki. Izin bertanya lagi Mas Rizal, boleh Mas? Jadi gini Mas, misalnya Mas ya, dalam suatu kepengurusan, misal salah satu contohnya adalah BPH mengambil sebuah sikap, sebuah keputusan yang memang harus dikeluarkan gitu. Sebenarnya sikapnya ini sudah dikeluarkan dalam notulensi mungkin lewat via chat atau WA, tapi di satu sisi lain kekuatan keabsahan hukumnya itu bagi beberapa orang itu menganggap lemah gitu. Apakah jika diperlukan BPH dalam setiap rapat yang sifatnya urgent itu mengeluarkan sampai surat pernyataan gitu, Mas? Ya, bisa langsung dijawab Mas Rizal. Ya, gimana? Lebih diperjelas lagi? Jadi gini Mas, kan semisal ya BPH melakukan rapat, sudah melakukan rapat dan hasil ketetapan dari rapat itu dikeluarkan dalam bentuk notulensinya via WhatsApp gitu Mas. Ditulis tadi dikirim ke lewat WhatsApp. Tapi di satu sisi mungkin ada yang menganggap notulensi yang via WhatsApp ini tidak memiliki kekuatan hukum. Apakah misalnya Mas ya, mungkin Sekum Alif mengeluarkan surat pernyataan atau sikap itu secara dengan surat menyurat itu apakah masih diperbolehkan gitu Mas? Ya, saya jawab ya. Mungkin sahabat Alif, mohon maaf ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena saya juga ada screening hari ini. Oke, saya jawab seperti ini, sahabat Zaki. Bahwasanya setiap keputusan yang diambil pasca rapat itu kan dibantu oleh sekretaris untuk melakukan notulensi ya. Jadi setiap rapat dan notulensi itu kan ketika hasilnya ada,
itu kan akan di-share, entah itu rapat BPH atau rapat kepengurusan, maka hasil itu akan dipublikasi kepada anggota yang mengikuti rapat. Kira-kira seperti itu. Nah, bagi saya pribadi, secara kedewasaan kita melakukan sebuah organisasi, maka apakah hal itu sah ketika seluruh yang ditulis dalam sebuah notulensi itu tidak keluar dari hasil pembahasan dan hasil kesepakatan bersama, itu sah. Tapi contoh kita rapat nih, kita membahas A, ternyata Alif nulisnya B. Ya itu yang tidak sesuai dan itu boleh disalahno Alif. Kok iso kon nulis kok ngene iki? Kira-kira seperti itu. Jadi selama itu memang dalam sebuah notulensi itu memang hasilnya rapat sesuai dengan kesepakatan bersama, sesuai dengan kesepakatan dalam anggota itu, ya sah-sah saja bagi saya. Gitu, tidak ada pertanyaan, tidak ada apakah hal ini sah, apakah hal ini tidak ada. Ya wes, ketika kesepakatan seperti itu, ya itu yang harus diterima. Gitu sahabat Zaki. Selama hasil dari notulensi itu tidak melenceng dari pembahasan yang dibahas dalam forum rapat. Gitu. Ya, baik Mas, terima kasih Mas atas jawabannya Mas, cukup komprehensif. Oke. Semoga sehat selalu Mas. Terima kasih Mas. Ya baik, terima kasih juga atas pertanyaannya sahabat Zaki. Mas Rizal, berarti ini dicukupkan terlebih dahulu begitu ya Mas? Oleh karena panjenengan mau melanjutkan agenda screening. Baik, terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan dari mewakili jajaran kepengurusan Mas Rizal buat Mas Rizal yang sudah berkenan meluangkan waktunya, kesempatannya untuk mengisi materi keadministrasian pada kesempatan upgrading sore hari ini. Harapannya juga kita tetap bisa dibimbing oleh Mas Rizal di luar upgrading ini juga begitu ya Mas Rizal. Baik, jika memang sudah dicukupkan, Alif kira kita sampai pada penghujung acara. Alif sampaikan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang juga telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam upgrading sore hari ini. Alif mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mas. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih Mas Rizal. Saya izin keluar ya. Siap Mas. Terima Ya kasih Mas. Mas. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tinggal satu sahabat. One last chance. One Sahabat last. Alfi, kaderisasi nanti malam. Moderator fix. Kaderisasi nih.